Gimana jadinya kalau ternyata institusi yang paling dipercaya masyarakat itu menyimpan rahasia terbesar selama puluhan tahun dan yang ngebongkarnya itu adalah sekelompok wartawan? Gimik banget. Halo semuanya, kenalin nama aku Ariska Latifah Ramadhani. Nah, buat tugas UAS kali ini aku bakal deep dive salah satu film investigasi jurnalistik terbaik sepanjang masa yang dapat Oscar, yaitu Spotlight. How many proofs do we have in boss? About 1,500. 1% is 15. 6% is 90. Time, Rob! They knew, and they let it happen. 2 kids! It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. So where were you? They control everything. Are you threatening me? Jujur, aku nonton film ini tuh bukan karena tertarik, tapi pas aku nonton, bener-bener plotnya itu bikin penasaran sekaligus kagum gimana cara kerja wartawan investigasi. Film ini diangkat dari kisah nyata tahun 2001 di Boston tentang gimana satu tim jurnalis investigasi ngebongkar skandal terbesar institusi yang paling berkuasa di kota mereka. Penasaran gimana cara mereka investigasi? Ayo kita bahas lebih lanjut. Investigasi ini dimulai waktu Marty Baron masuk sebagai editor baru di koran lokal The Boston Globe. Dia ngeliat kolom tulisan Ellen McNamara tentang kasus pastor John Gokhan yang diduga mencabuli anak-anak. Awalnya orang-orang tuh meremehkan kasus ini karena dokumennya itu udah tertutup rapat. Tapi Baron tuh tetap kekeh sama pendapatnya dan kasih perintah ke tim khusus bernama Spotlight buat ditelusurin. Awalnya mereka kira kasusnya itu cuma satu pastor. Ternyata semakin ditelusuri, kasusnya itu jauh lebih besar dan udah lama ditutup-tutupin. Yang bikin film ini menarik itu proses investigasi dari tim Spotlight. Mereka harus nyari dokumen, wawancara korban, ketemu pihak-pihak terkait, sampai ngebongkar pola yang selama ini disembunyikan. Menurut aku, salah satu scene yang paling mind-blowing dan menarik itu waktu tim Spotlight sadar kalau pastor-pastor yang bermasalah ternyata nggak cuma satu orang dan sering dipindahin dari satu gereja ke gereja lain dengan alasan kayak cuti sakit atau bebas tugas. Selain itu, ada juga momen menarik pas mereka nyari fakta lewat wawancara korban. Ada Phil Saviano yang cerita gimana pastor itu memanfaatkan status sosial keluarga miskin dan broken home untuk menjebak korban pakai manipulasi psikologis. Jadi para korban itu ngerasa kalau para pastor itu kayak Tuhan dan mereka itu nggak bisa lepas dari pastor-pastor pedofil ini. Terus ada juga scene korban bernama Joe dan Patrick. Tapi yang paling menarik perhatian aku sebagai anak jurnalistik adalah pas salah satu korban itu menolak disebutin namanya demi melindungi anaknya yang baru berusia 1 tahun. Ini tuh relate banget sama materi kuliah aku tentang hak tolak, di mana jurnalis itu wajib menghormati privasi dan trauma korban, serta nggak memaksa mereka buat lanjut untuk diwawancara. Scene menarik lainnya itu pas Mike berhasil dapetin 14 dokumen internal gereja lewat proses yang panjang. Dokumen ini merupakan bukti mutlak kalau Kardinal Lau tahu soal kasus ini dan malah melindungi para pelaku. Di scene ini, ruang redaksi itu berasa tegang banget. Mike ngotot mau langsung terbitin berita ini besok pagi dan jadi breaking news, tapi Robbie menolak. Nah, nunda ini tuh biar artikel mereka punya dampak jurnalistik yang lebih besar. Mereka milih nyajiin investigative reporting yang mendalam daripada sekedar breaking news yang instan dan cuma runtuhin satu orang, bukan sistemnya. Should we take it up to Ben? No, not yet. Why not? We got law. This is it. No, this is law covering for one priest. There's another 90 out there. Yeah, and we'll print that story when we get it, but we got to go with this now. No, I'm not going to rush the story, Mike. Sebagai film tentang jurnalistik, menurut aku Spotlight itu keren banget karena detail newsroomnya itu berasa realistis. Yang pertama, mereka itu nggak asal publish. Tim Spotlight itu benar-benar ngecek data terus-terusan sebelum berita itu naik. Jadi kelihatan banget pentingnya verifikasi dalam jurnalistik. Terus, aku notice mereka itu selalu minta izin sebelum merekam atau mencatat wawancara korban. Menurut aku ini penting banget karena mereka itu lagi berhadapan sama orang-orang yang punya trauma. Mereka juga terapin cover both size atau keberimbangan. Sebelum cetak, Robbie itu malam-malam datengin rumah pengacara gereja, Jim Sullivan, buat minta konfirmasi. Meskipun akhirnya juru bicara gereja itu menolak kasih tanggapan. Jadi mereka tetap mencoba menjaga keberimbangan berita. Dan ada satu detail kecil yang aku suka banget, yaitu pas Darren merevisi tulisan yang ada kata sifatnya. Hal ini dilakuin biar artikel atau berita itu tetap objektif. Itu kecil tapi nunjukin kalau jurnalisme itu nggak boleh terlalu emosional atau menggiring opini.
Fun fact-nya, film ini tuh beneran based on investigasi asli dari tim Spotlight dan kasusnya itu sempat menghebohkan dunia. Investigasi mereka bahkan menang Pulitzer Prize yang bisa dibilang salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia jurnalistik. Fun fact lainnya, proses produksi film ini tuh ternyata serius banget. Para jurnalis asli dari tim Spotlight dan juga para penyintas dilibatkan langsung dalam produksi film supaya ceritanya itu tetap realistis. Bahkan, aktor Mark Ruffalo menghabiskan banyak waktu bersama jurnalis asli Michael Rezendes buat mempelajari cara bicara, gerak-gerik, sampai cara dia bekerja sebagai reporter. Selain itu, ternyata banyak fakta investigasi asli yang nggak dimasukin ke film karena durasinya itu cuma sekitar 2 jam. Padahal investigasi nyatanya itu jauh lebih panjang dan kompleks. Tim Spotlight asli bahkan sempat membuat database sendiri yang berisi sekitar 1.500 catatan kasus pelecehan untuk menelusuri pola-pola pastor yang terlibat. Jadi bisa dibayangin kalau proses investigasi aslinya itu lebih gila lagi dibandingkan yang ditampilkan di film. Menurut aku, dampak terbesar dari film ini adalah bikin orang sadar kalau media itu punya peran penting buat mengawasi institusi besar, bahkan institusi yang sangat dihormati sekalipun. Dan endingnya menurut aku itu kuat banget. Karena setelah artikel dipublish, banyak korban lain yang mulai berani menghubungi tim Spotlight. Berita investigasi Spotlight itu sukses ngasih voice to the voiceless. Dampak nyatanya, Kardinal Bernard Law mundur, pastor pelaku di penjara, gereja bayar ganti rugi jutaan dolar, dan kasus serupa di seluruh dunia itu mulai terbongkar. Ini membuktikan kalau jurnalisme investigasi itu penting buat ngebongkar kejahatan tersembunyi, terutama di dalam sebuah institusi. Overall, menurut aku Spotlight adalah film yang wajib banget ditonton, apalagi buat anak jurnalistik atau komunikasi. Karena film ini tuh nggak cuma ngajarin soal investigasi, tapi juga soal etika, keberanian media, dan juga pentingnya mengulik kebenaran walau prosesnya itu panjang banget. Setelah nonton ini, aku jadi sadar kalau kerja wartawan investigasi itu ternyata sesulit itu ya. Oke, sekian review film Spotlight dari aku. Thank you udah nonton.